Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Mas ini yang akan menonton Free Ren. No Free Ren episode 2 season 2. Kemarin kita baru aja kelar nonton episode 1 yang ternyata bagus banget. Kita ngelihat Stark mancing, kita ngelihat Fern digendong, Free Ren tidur sembarangan. Nah, episode 2 ini bakal nyeritain apa? Gua tidak tahu sama sekali karena gua nggak ngikutin manganya Free Ren. So, sampai jumpa setelah gua selesai nonton Free Ren season 2 episode 1 dan bye-bye guys. Ini sempat rame minggu lalu nih waktu episode 1-nya rilis. Soal detail cuma Himmel yang selalu melihat ke arahnya Free Ren. Nih, cuma Himmel yang selalu melihat ke arahnya Free Ren sampai dia meninggal. Wah. Nah, ini gue pengen bahas nih soal scene ini. Di episode kemarin, di episode 1, di bagian akhir kan kita dibilangin tuh kalau Wirbel itu nggak kuat naik kapal, dia mabok laut. Nah, scene mabok lautnya itu diliatin di opening, ada di sini. Sama kayak season 1 episode terakhir, detailnya Wirbel itu diliatin di ending musik, ending penutup season 1, bukan di animenya. Sihir untuk menggaruk bagian punggung yang gatal. Sangat berguna sekali ya itu ya. Gue udah nggak kaget sih lihat patungnya orang ini ya, soalnya udah kena spoiler. Kalau mau komentar banyak yang spoiler soalnya. Bukan di live ini tapi di pas live gua reaction trailernya tuh. Berarti ada 3 pahlawan ya, Himmel, Crash, siapa lagi namanya satu gue lupa. Ya Crash kan, siapa lah namanya? Gue lupa lah nama itu, si elf yang itu dengan ini. Dia pahlawan dari selatan. Kraft, ya itu Kraft. Di antaranya pahlawan dari selatan disebut sebagai pahlawan terkuat umat manusia, terkuat. Lebih kuat daripada Himmel. Ancaman terbesar umat manusia saat itu adalah 7 Mahardika. Mahardika tuh apa lagi? Nggak mengerti saya bahasa Indonesia. Mahardika. Berilmu, cendikiawan, berbudi luhur. Anjir. 7 berbudi luhur kehancuran. 7 pandai kehancuran. 7 bijak kehancuran. Bahasa Inggrisnya apa ini? 7 Sage of Destruction. Oh, oke. Begitulah. Kalau lihat bahasa Indonesia tuh bingung sendiri. Kalau bahasa Inggris langsung ngerti. Woi, ini lore baru nih ya, ke-reveal ya. Iblis lain selain Aura. Sebenarnya kami hanya berhasil mengalahkan 2 dari 7 Mahardika kehancuran. 2. Berarti yang Aura sama yang ini yang kena segel ya. 2 dari 5 sisanya gagal dihabisi karena kabur atau menghilang. Kabur berarti Aura, bukan Aura yang kalah dong. Aura kan kabur. Oh, jadi disinggung nih, sama seperti Aura si Algojo. Yang menghabisi 3 lainnya adalah pahlawan dari selatan. Buset, ini orang sendirian kah? Anjir, Mewing. Boneka Mewing. Bawahan iblis yang mampu menggunakan sihir untuk melihat 1000 tahun ke depan. Ain sini kayak. Ain 10.000 ya. Seluruh 7 Mahardika kehancuran berkumpul menghabisinya. Satu lawan banyak nih. Ini orang dikeroyok 7, 2 kalah sama Himmel, 5 berarti masih hidup. Artinya 5 orang ngelawan orang ini sendirian, dia bisa ngalahin 3. Betul loh, dia sendirian. Anjir, ini the real Mas Solo nih, solo leveling. Aku bisa melihat masa depan. Wah, anjir, berarti battle antara 2 orang yang sama-sama bisa lihat masa depan. Kok di background ada 7 orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini loh. Oh, berarti yang si Mahatau ini bukan bagian dari 7 Sage dong. Kok 8? Katanya kan 2 berhasil dikalahkan sama ini, sisanya kabur. Kok di sini 8? Berarti dia ngelawan pahlawan ini dulu, gugur 3, baru sisanya ngelawan Himmel. Gila bro, ngelawan 8 orang. Baru ada Aura lagi yang apa istilahnya, jurusnya curang gitu. Aduh, kalau lu mau tahu ya, ini literally premisnya Expedition 33. Si pahlawan dari selatan ngomong nih, tolong sampaikan pesanku kepada pahlawan muda di masa depan. Jalanmu pasti akan kubuka. Ini literally Expedition 33 bro. For those who come after. Wah. Berarti benar ya. Jadi timelinenya tuh dia ngelawan 7 Sage dulu, mati 3, baru sisanya ngelawan Himmel. Oh my god. Tolong sampaikan kepada orang di masa depan. Jalanmu akan kubuka. Wah, anjir. Meski perjuanganku terkubur oleh sejarah sekalipun. Ini orb juga nih. Kayak gabungan dari 2 cerita gitu. Orb sama Expedition 33 nih. Karakternya si siapa namanya? Nggak disebut ya namanya. Pahlawan dari selatan. Akan kubuka jalan untuk generasi di masa depan. Itu Expedition 33 banget tuh. For those who come after, right? Terus meski perjuanganku terkubur oleh sejarah sekalipun. Ini orb nih, literally orb. Aku akan berjuang meskipun perjuanganku nih tidak diingat sama siapa-siapa. Laki-laki OP banget tuh. Wah, ini kalimatnya bagus banget nih, aduh.
Aduh, si pahlawan dari masa depan ngomong nih. Pahlawan selatan ngomong, aku akan terus berjuang meskipun ceritaku akan terkubur dalam sejarah. Frieren malah bilang, apanya yang bisa lihat masa depan? Buktinya perjuanganmu masih tercatat jelas dalam sejarah. Wah, anjir. Tebakan gue ya, kenapa si pahlawan dari selatan nih ngotot pengen ngelawan 7 sage plus 1 orang yang bisa lihat masa depan. Ya buat ngebunuh itu tuh, yang bisa lihat masa depan tuh. Yang bisa lihat masa depan dilawan sama yang bisa lihat masa depan. Karena kalau yang bisa lihat masa depan gak mati, setengah mati nanti nih perjalanannya Frieren. Oh enggak, gue menyadari sesuatu. Alasan kenapa? Enggak juga ding. Karena dia bisa lihat masa depannya Himmel. Gue mau bilang tadi itu alasan kenapa tebakannya salah soal ceritanya bakal terlupakan oleh sejarah. Karena dia nggak bisa lihat masa depan setelah dia mati. Tapi dia bisa lihat masa depan Raja Iblis kalah. Berarti bisa dong dia lihat masa depan setelah dia mati. Nah ini dilatin nih soal yang kemarin tuh kopernya Frieren. Muat banyak. Mukanya kelihatan kesal sekali. Muka marah ya. Satu hal yang perlu dicatat, kalau lu sering nonton anime isekai, kuda tuh pasti CGI. Di sini kudanya tidak CGI, lagi pamer visual berarti. Stark nih selalu mancing loh. Tiap kali dia lihat sungai itu mancing dia pasti. Dan selalu dapat ikan kecil. Kalau lu nggak notice ya scene ini ya, si iblis tuh pengen ngajak mereka buat berdoa biar nutup mata. Jadi di saat mereka nutup mata langsung ditebas. Syukur ada Frieren, orang paling rasis kalau ngomongin iblis. Tidak mungkin dia tutup mata. Tuhan, mati kena laser 1 kali. Ngeri memang Zoltraknya Frieren, sekali kena hilang. Oh ini dibahas sama Frieren soal tutup mata tadi. Dakela Holy Brave. Kelar juga guys. Kita nonton Frieren season 2 episode 2. Sampai episode ini kelar masih jadi tiba-tiba muncul pertanyaan, siapa yang berkhianat? Ini bakal dijawab gak sih? Kalau nggak dijawab tuh jadi pertanyaan tuh, siapa yang berkhianat sampai pedangnya bisa dicuri? Kecurinya 2 kali tapi diserangnya berkali-kali. Artinya pertahanan mereka tuh lumayan kuat loh. Karena tuh pedang baru dicuri setelah ada yang berkhianat, meskipun udah diserang berkali-kali. Intinya siapa yang berkhianat gak terlalu penting, karena sejatinya manusia punya nafsu dan bisa kegoda. Ya bener, cuma kalau lu kasih pertanyaan kayak gitu, kasihlah clue sedikit. Bikin penasaran aja kau lah. Tapi keren sih lore-nya si pahlawan dari selatan itu. 1 lawan banyak tuh, 1 lawan 8 berhasil ngebunuh 3. Dia bunuh 3 dari 7. 1 lagi yang bisa lihat masa depan gitu, jadi 4. Berarti masih ada 2 yang hidup loh. Dia lawan 8, mati 4 di pahlawan selatan, tinggal 4. 2 mati sama Himmel, 2-nya kabur. 1-nya Aura, 1-nya yang disegel. Iya, habis dong berarti. Yang disegel bukan Sage. Oh, Kual beda lagi. Oh, berarti masih ada 1 yang belum ke-reveal ya. Sihir merubah apel merah ke hijau adalah easter egg dari nama band opening Frieren, yaitu Miss Green Apple. Detail kecil, Frieren OP tapi bukan Tuhan, beda kayak Tuhan. Itu mah bukan detail kecil, itu lu ngomong apa bro? Apa bedanya dengan detail kecil? Sung Jinwoo itu bukan Tuhan, OP tapi bukan Tuhan, beda kayak Tuhan. Apa coba? Mari kita cek rating. Harusnya nggak berubah ya, masih segitu-segitu aja. Segitu-segitu ajanya 9 masalahnya. 9,30 masih belum berubah, masih nomor 1. Apa hal terbaik dari episode ini? Oh jelas dong, pahlawan dari selatan. Orang ini cuma ngomong doang tapi sudah farming. Jadi misteri alat pancing Stark taruh di mana udah terjawab di episode ini. Gue masih agak ragu sih dengan kopernya Frieren ya. Harusnya sih inventory ya, karena lu ngelihat seberapa banyak belanjaannya Frieren dan itu semua muat di dalam koper. Itu harusnya inventory, itu tidak mungkin tidak. Tapi kalau inventory, kenapa kopernya bisa susah ditutup? Scene action di Frieren itu bonus. Kalau dapat bagus alhamdulillah. Kalau tidak ada scene action ya sudah, karena Frieren bukan anime action. Kalau memang koper Frieren tuh punya magic inventory, ngapa pas di awal episode kita dilatin kopernya Frieren yang kepenuhan sampai menggemung gitu? Nah itu juga yang gue bingung gitu. Itu yang tadi gue bilang juga kan. Ini kalau memang inventory kenapa bisa kepenuhan kopernya? Ya itu aja lah ya untuk reaction Frieren episode 2 yang mereveal karakter Giga Chat, The Real Mas Solo yang tidak punya plot armor. Kalau Mas Solo punya plot armor mah pasti hidup itu beliau. Tapi beliau ini tidak punya plot armor. Cuma dia OP dan dia solo. Ya gimana pendapat kalian soal Frieren episode 2 ini? Apakah masih pantas menjandang gelar pertama di MAL? Atau menurut kalian sepertinya untuk episode 2 ini turun dulu dikit lah, jangan terlalu tinggi. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi berarti nanti di episode 3. Dan mari kembali kita diskusikan, itu koper inventory atau bukan. Bye bye guys.